Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya Nabi, kepada para sahabatnya Nabi, kepada tabi'in tabi'atnya Nabi Muhammad, dan kepada kita semua, mudah-mudahan dianggap sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu muslimat, jamaah kultum semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang al-mar'atu sholihah fil ardi arba'ah. Wanita-wanita solehah di muka bumi ini ada 4. Satu di antaranya yaitu Khadijatul Kubra Ummul Mukminin. Ia adalah istri pertama Rasulullah. Ia adalah wanita pertama yang memeluk agama Islam, orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia rela berkorban demi perjuangan agama Islam. Bahkan 2/3 kekayaan Mekah adalah milik Khadijah dan ia serahkan kepada Rasulullah untuk membela agama Islam. Ia wafat pada tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian. Saat itu ia berusia 65 tahun di saat Nabi berusia 50 tahun. Ketika ia sakit menjelang ajal, ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maafkan aku jikalau aku sebagai istrimu belum banyak pengabdianmu dan belum pernah mengabdi kepadamu." Jawab Rasulullah, "Ya Khadijah istriku, jauh dari itu, kau telah mengorbankan seluruhnya dan sepenuhnya untukku dan demi agama Islam." Lalu Khadijah memanggil putrinya Siti Fatimah dan berbisik, "Wahai Fatimah, aku yakin ajalku akan segera tiba. Yang kutakutkan hanyalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar ia memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu. Aku malu dan takut untuk memintanya sendiri." Mendengar itu Rasulullah lalu berkata, "Ya Khadijah, Allah telah menyampaikan salam untukmu dan surga telah disiapkan untukmu." Subhanallah. Diceritakan dalam riwayat itu, bahkan Khadijah saking prihatinnya hidupnya, ia hanya memakai baju dengan 83 tambalan, dan ada yang tambalannya memakai kulit kayu, saking tidak ada kain lagi untuk menambal itu baju. Ya Allah ya Rabbana, mungkin kita tidak akan berani untuk memakainya. Bahkan sobek sedikit pun kita tidak akan berani memakai baju itu. Tapi Khadijah sungguh mulia akhlaknya. Lalu Khadijah pun wafat seketika. Seketika itu pula air mata pun pecah semua orang yang ada di situ. Lalu malaikat Jibril pun turun dan memberikan salam dan membawa 5 kain kafan. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan bertanya, "Ya Jibril, untuk siapa kain kafan itu?" 5 kain kafan ini untuk Khadijah, untukmu ya Rasulullah,
untuk Fatimah, Ali, dan Hasan. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, kenapa Husain kau tidak bawakan?" Jibril pun terdiam lalu menangis. "Ya Rasulullah, cucumu Husain, dia dikuburkan tidak akan memakan kain kafan. Ia dikuburkan tanpa dimandikan. Ia dikuburkan dengan orang yang mati syahid karena dia akan dibantai oleh orang kafir." Ya Allah, ya Rabbana, sungguh pilu cerita ini. Lalu Rasulullah pun termenung mengingat semua kenangan masa lalunya dengan istri tercinta. Diriwayatkan ketika itu Nabi baru pulang dari dakwahnya dan Khadijah hendak menyambut Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Khadijah, tetaplah di situ, jangan kemana-mana." Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Dikarenakan seluruh harta kekayaannya sudah habis, bahkan untuk makan pun tidak ada. Saking tidak adanya makanan, air susu yang keluar dari Khadijah ketika itu bukan air susu yang keluar, melainkan darah. Darahlah yang dimakan oleh Siti Fatimah. Tapi begitulah istri-istri solehah itu, istri-istri yang mulia itu, kita patut mencontohnya. Bagaimanapun kemuliaan Siti Khadijah tidak ada bandingannya. Mungkin kita bisa mengambil hikmah dari semuanya. Ia rela berkorban demi agama Islam. Bahkan hartanya pun diserahkan semuanya kepada Rasulullah. Yang kedua, ia ketika ajal pun tidak meminta apa-apa kepada suaminya. Bahkan ia hanya meminta sorban Rasulullah untuk menjadi kain kafannya. Ia dijamin surga oleh Allah, tapi ia tetap takut dengan siksa kubur. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.